Kami kerap punya suhu ekstrim di Mesir, dan itu mengancam kehidupan. Mengapa tidak ada gedung-gedung hijau di Mesir? Kalau ada, mengapa sangat sedikit? Saya percaya kalau kita mendalami pengetahuan asli Mesir, kita akan dapat keuntungan dari teknologi yang keberadaannya tidak kita ketahui sama sekali. Arsitek asal Kairo, Sarah El-Batouty, ingin menemukan dan menerapkan pengetahuan ini dalam arsitektur modern. Timnya mendesain bangunan yang punya dampak lingkungan dan sosial. Suhu musim panas bisa naik hingga 50 derajat Celcius, dan lautan bangunan beton di Kairo ikut memicu panas yang membekap. Warga kota yang bisa membayar tergantung pada AC untuk menyejukkan ruangan. 30% pendapatan rumah tangga digunakan untuk menyejukkan ruangan. Jadi mengapa kita tidak membuat bangunan yang menyediakan kesejukan sejak awal dan tidak sekedar menggunakan solusi konvensional? Perusahaan Royal Herbst Egypt, 450 km di sebelah barat Kairo, mencari solusi lain. Dan mereka meminta Sarah El-Batouty untuk mendesain akomodasi bagi 140 pekerja dengan penyejuk alamiah. Para arsitek menguji jalur udara dan cahaya matahari untuk mengontrol aliran udara. Struktur rumah tinggal menggunakan batu kerikil yang didaur ulang dari tambang di dekat lokasi. Warna dinding yang gelap menyerap suhu tinggi jika angin datang, dan dinding terisolasi. Kombinasi ini membantu menyejukkan udara dan memberikan kenyamanan termal tambahan bagi yang tinggal atau menggunakan fasilitas itu. Suhu di ruangan berada pada level konstan antara 19 sampai 26 derajat Celcius sepanjang tahun. Panel surya jadi sumber energi bagi kipas angin di dalam ruangan, sementara air panas diperoleh dari pemanas dengan tenaga surya. Proyek ini sudah mendapat label ekologis Golden Pyramid atau piramida emas. Pemerintah menugaskan Salah El Hagar untuk mengembangkan sistem penilaian nasional. Menurut saya, desain arsitektur harus diubah sepenuhnya menjadi desain arsitektur berkelanjutan. Sekarang dengan bangunan bersifat hijau, kami bisa menghemat energi sampai 50%. Air bisa kami hemat sampai 60%. Dan kami bisa menghemat lebih banyak bahan dengan memperbaiki kualitas lingkungan baik di dalam maupun di luar ruangan. Inspirasinya mereka dapat dari rumah-rumah tradisional yang bisa ditemukan di komunitas pedesaan. Rumah-rumah itu didesain harmonis dengan alam dan lingkungan hidup. Tujuannya adalah memberikan dampak positif bagi mereka yang akan menggunakan bangunan untuk jangka panjang. Dan itu akan berdampak bagi penduduk kota yang sekarang jumlahnya 20 juta orang. Kami sudah mencapai penyejukan hingga 10% di beberapa proyek kami tanpa bantuan mekanis apapun. Ini alasannya mengapa kami berpendapat akan dapat mencapai solusi lebih baik bagi komunitas pedesaan, terutama bagi warga berpendapatan rendah. Jadi orang tidak perlu selalu berusaha mengoreksi apa yang sejak awal memang tidak diperhatikan. Sarah El-Batouty baru-baru ini ditunjuk menjadi duta bagi inisiatif dari Presiden yang disebut Decent Life atau hidup sewajarnya. Perannya adalah merumuskan arahan bersifat ekologis dan mempromosikan kesadaran akan perubahan iklim. Mesir tidak hanya sendirian dalam upayanya untuk mengadaptasi infrastrukturnya dengan planet yang semakin hangat. Ini masalah global, dan arsitektur hijau memegang peranan menentukan.